Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana mengikut sertakan suami yang suka meninggalkan istri dan anaknya ke pendidikan militer. Deddy Mulyadi belakangan ini tengah gencar memantau pendidikan militer khususnya bagi anak sekolah. Di tengah program ini, Deddy Mulyadi sudah menyusun rencana baru untuk membuat pendidikan militer orang dewasa. Deddy Mulyadi menjabarkan kategori orang dewasa yang masuk barak militer ini adalah mereka yang melakukan kesalahan tapi tidak bisa dipidana. Selain itu, kelompok yang suka membuat kerusuhan di sebuah wilayah pun menjadi target penjaringan pendidikan militer ini. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi menerangkan orang dewasa yang mengikuti pendidikan militer juga akan mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan. Deddy Mulyadi menyebut bahwa nantinya orang dewasa yang telah mendapatkan pendidikan dan pembekalan di barak militer itu akan disalurkan bekerja. Sementara itu, program pendidikan militer dari Deddy Mulyadi ini mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Komnas HAM meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer. Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi 10 DPR Boni Triana yang menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah. Ia menekankan program semacam ini harus melalui kajian matang, mengingat masih banyak cara lain yang lebih tepat untuk membentuk karakter siswa tanpa harus menggunakan metode militer. Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut. Aris Adi menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah memasukkan anak ke barak militer kini jadi solusi saat anak menyimpang arah dan perilaku tak lagi terkendali? Ki Hajar Dewantara telah mengabdi mengajarkan kepada kita bahwa rumah, sekolah, masyarakat adalah pusat edukasi. Akan tetapi saat rumah tak lagi mampu memberi peluk dan empati, sekolah sudah tak kuasa membina dan memperbaiki, serta masyarakat yang hanya menonton di balik layar tanpa intervensi, maka boleh jadi memasukkan siswa yang berperilaku menyimpang ke barak militer bisa menjadi opsi solusi. Bagaimana menurut Anda? Tak hanya siswa, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mau warga bermasalah dikirim ke barak. Kalau warga yang bermasalah ya dikirim ke penjara, Pak. Nggak usah ke barak, enak dia dapat makan gratis, dilatih nanti pinter. Kalau warga yang bermasalah pakai narkoboy, ya langsung ke BNN rehabilitasi. Kalau memang dia pengedar langsung penjara. Kalau dia itu preman suka malak langsung penjara. Kalau dia itu suka main judai langsung penjara. Kalau dia itu suka kobam-kobam langsung penjara. Kalau bermasalah lain bikin onar di masyarakat langsung penjara. Udah kalau warga langsung penjara. Susah kalau dididik itu warga itu. Kalau masih siswa itu mentalnya itu masih bisa berubah ya kan, otaknya akan berkembang. Tapi kalau warga udah dewasa bermasalah penjara saja sudah. Percuma kalau di barak ngabis-ngabisin anggaran, sayang anggarannya, mending buat yang lain. Ya udah, warga bermasalah langsung penjara. Gimana? Kalian setuju kan kalau yang bermasalah penjara? Atau enggak dibuang aja ke pulau terpencil? Biar dia survive di sana, makan jangkrik, kodok, kecoa gitu ya. Atau enggak makan sesama warga bermasalah juga. Kalau yang ini berat, Pak. Kemarin aja siswa-siswa nakal yang dimasukkan ke barak militer itu Komnas HAM menolaknya udah seperti itu. Apalagi ini menyasar orang-orang dewasa. Bisa-bisa Bapak dilaporkan karena melanggar HAM. Sebenarnya ini berita baik ya untuk para ibu yang mempunyai anak remaja yang putus sekolah atau tidak sekolah, yang dia suka mabuk-mabukan atau geng-gengan dan lain-lain. Mereka juga bisa ikut dididik di situ ya untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan berita baik juga untuk para istri atau para mertua ya, kalau mempunyai misalkan suami atau menantu yang malas-malasan kerja, sukanya mabuk-mabukan dan lain-lain, karena bisa juga mereka dididik di barak militer. Sebenarnya bukan dididik apa ya, seperti diajari untuk kerja gitu ya, karena
setelah keluar dari barak militer itu mereka bisa langsung kerja, karena Deddy Mulyadi ini akan bekerja sama dengan dinas pekerjaan atau ya pertanian dan lain-lain. Sebenarnya ini konsepnya seperti yayasan kerja ya, karena mereka dilatih untuk bekerja dan dia keluar pun bisa langsung kerja karena sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas pekerjaan kayak gitulah, semacam itu. Ini sih bagus, tapi menurut saya akan cukup sulit untuk merealisasikannya ya, karena pasti Komnas HAM gak bakalan setuju karena melanggar HAM. Orang mau senang-senang kan gitu di luaran, tahu-tahu dimasukkan ke barak militer, pasti gak bakalan setuju lah. Ini adalah alasan kenapa anak nakal dan bermasalah perlu dan harus dimasukin ke barak militer. Nih. Sebelumnya ini adalah opini pribadi berdasarkan pengalaman saya 8 tahun bergerak di bidang training dan human development. Saya juga sering ngadain acara semi-militer gitu untuk klien-klien atau peserta saya nih. Jadi banyak programnya dilatih sama profesional juga, ada beberapa trainer bahkan. Tiap masalah itu punya metodenya masing-masing. Jadi kalau misalnya tuh anak-anak udah dinasihatin, udah ditegur, udah tegur 2 kali, udah apalagi ya, dimarahin udah, diajak ngomong baik-baik udah, bahkan sampai dihukum juga udah, tapi nggak berasa-berasa juga. Nah mungkin metode-metode lain perlu dilakukan. Contohnya ya ini semi-militer kayak gini, bisa jadi metode kayak gini bisa berhasil nih. Nah dengan nyoba program semi-militer kayak gini diharapkan kan karakternya berubah, mindsetnya berubah, dan perilakunya berubah. Jadi kalau program semi-militer kayak gini tuh bukan cuma diomongin doang, cuma teori doang, tapi ada geraknya, ada experiential learningnya. Oh iya, tenang aja, program kayak gini tuh aman pokoknya. Beda sama program waktu kita zaman kuliah atau SMA gitu ya. Kita kan pernah tuh di ospek sama senior, dibentak-bentak, disuruh guling-guling, tidak dimanusiakan gitu. Nah program semi-militer ini biasanya dilatih oleh trainer dan didesain khusus tuh, safety-nya dipikirin dari mulai makan yang bergizi, venue-nya, ambulan bahkan. Jadi kalau ada hal-hal yang diinginkan tuh biasanya langsung cepet gitu. Dan program ini tuh memang beneran dipikirin. Jadi misalnya pagi ke sore ngapain, sore ke malam ngapain, bahkan malam-malam ngapain, apa aja isinya dan tujuannya apa, nah, itu dipikirin tuh. Jadi program kayak gitu bukan asal bentak-bentak, dimarahin, dibentak-bentak sama tentara, enggak sama sekali. Jadi program ini memang didesain khusus untuk merubah karakter anak-anak yang dinilai bermasalah itu. And wait, sebelum ada kalimat-kalimat atau komen-komen yang ini buzzer pemerintah, ini dibayar atau apa, enggak, bukan. Saya tidak segede gitunya sampai dibayar pemerintah. So, saya tidak ada afiliasi sama pemerintah. Ini mah cuma pandangan saya dari kacamata trainer. Oke, kalau teman-teman punya komentar atau pandangan, yuk kita diskusi di bawah. Siapa tahu kita nemu jalan tengahnya nih. Gimana caranya mengatasi anak-anak yang dinilai bermasalah ini? Tulis di komen ya. Anak nakal masuk barak. Masalahnya bukan disiplin, tapi pendidikan yang kehilangan ruh. Sahabat, saya tidak sedang protes dengan barak militer sebagai program Kawah Chandra di Muka dari Kang Deddy Mulyadi untuk anak-anak bermasalah ya. Namun, mari kita jujur, kenapa hari ini begitu banyak anak-anak sekolah yang brutal, tawuran, ikut geng motor, merokok di kelas, bahkan minum minuman keras dengan menggunakan seragam sekolah? Jawabannya bukan hanya karena kurang pengawasan, tapi karena sistem pendidikan kita kering nilai dan kehilangan arah. Ingat bahwa barak militer bukan solusi akhir. Menegakkan kedisiplinan dengan cara militer memang bisa mendisiplinkan anak. Tapi pertanyaannya, apakah setelah keluar dari barak, mereka benar-benar berubah dari hati atau hanya taat karena takut, bukan karena sadar? Masalah karakter bukan bisa diselesaikan dengan tekanan, tapi dengan penanaman nilai. Dan penanaman nilai itu seharusnya dimulai dari pendidikan di sekolah. Akar masalahnya, ilmu yang dipisahkan dari iman. Selama ini kita melihat pelajaran agama hanya diberikan 2 jam per minggu, sementara sisanya penuh dengan pelajaran yang tak terhubung dengan nilai ilahiyah dan akhlak. Padahal fisika, biologi, matematika, bahkan olahraga sekalipun semua bisa menjadi ladang penanaman nilai-nilai spiritual dan moral jika diintegrasikan dengan benar. Ketika ilmu tak disandarkan pada Tuhan, maka yang terjadi adalah pintar tapi licik, jenius tapi bengis, berprestasi
tapi tidak punya empati. Itulah yang kini kita hadapi. Anak-anak yang penuh pengetahuan tapi kosong nurani. Solusi bukan sekedar barak, tapi pendidikan yang bernurani. Jika pendidikan hanya menghasilkan generasi yang pandai akademik tapi miskin akhlak, maka tak heran kita akan selalu sibuk memadamkan api, bukan mencegah kebakaran. Bayangkan jika semua guru, dari guru matematika hingga seni budaya, mengajarkan ilmunya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyisipkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab dalam setiap pelajaran, bukan sekedar hafalan rumus-rumus semata, tapi sadar bahwa setiap ilmu itu momentum kepada Sang Pencipta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu pengetahuan. Nah, sahabat, menanggapi isu saat ini yang sedang ramai terkait dengan Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak yang bermasalah ke barak militer, tentu ini menjadi momentum koreksi diri. Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi bisa jadi bentuk keprihatinan dan ikhtiar. Tapi masyarakat juga perlu menyadari kita tidak bisa terus bergantung pada barak untuk mendidik. Anak-anak itu bukan tentara masa depan, tapi pemimpin masa depan yang perlu dibekali bukan hanya disiplin, tetapi juga hikmah, akhlak, dan kesadaran batin. Saatnya reformasi pendidikan berbasis tauhid. Jika kita ingin anak-anak kita berhenti jadi pelaku kekerasan dan mulai jadi agen perubahan, maka reformasi pendidikan harus dimulai dari mengintegrasikan seluruh ilmu dengan nilai-nilai agama. Bukan agama sebagai mata pelajaran, tapi agama sebagai ruh dari semua pelajaran. Karena anak yang sadar bahwa Allah melihatnya dalam kelas matematika tidak akan menyontek. Anak yang belajar biologi dengan rasa takjub dengan ciptaan Allah tidak akan merendahkan hidup. Anak yang belajar sejarah dengan nilai keadilan Islam tidak akan menjadikan radikal atau apatis. Barak mungkin mengubah perilaku, tapi pendidikan yang terintegrasi mengubah hati dan cara berpikir. Jika Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan, tulis di kolom komentar, dan jika tidak setuju, tetap kita bersaudara.